Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahilladzi asamal quluba minadh dhalali wa masaribit tafahah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala kulli khairin wa fadlin wa ziyadah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ghamara nufusa bil imani was sa'adah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qudwatul musla fil hukmi wal qiyadah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina qadul ummata lirriyadati was siyadah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul azna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, karunia berbagai macam kenikmatan, nikmat keamanan, nikmat keimanan, nikmat kesehatan, nikmat makanan, nikmat kesempatan, nikmat thalabul ilmi, nikmat iktikaf di masjid ini. Semua itu adalah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan-kemudahan yang kita rasakan adalah berasal darinya. Dan yang paling utama adalah satu kenikmatan di mana kita masih bisa menjalankan ketaatan. Di saat di lain tempat, di lain waktu masih banyak saudara-saudara kita yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur ketika kita masih hidup di dalam bimbingan Allah, hidup di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang harus sangat kita syukuri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kita melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita di dalam kitab Al-Kabair. Dan kita sudah sampai pada edisi yang dosa besar yang ke-20, yaitu judi. Pembahasan kita adalah jauhi judi agar tidak merugi. Kalimat ini tidak sembarangan kita gunakan. Kalimat jauhi judi, menjauhi atau jauhilah, ini adalah kalimat yang berdasarkan dari firman Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada manusia agar menjauhi judi atau mengharamkan perjudian itu dengan kalimat fajtanibu. Ya, fajtanibu, jauhilah. Tidak menggunakan kalimat fatrukuh, tinggalkanlah. Maka haramnya judi ini menggunakan frasa atau kata jauhilah. Karena menjauhi atau jauhilah perintah sekaligus larangan. Menjauhi itu lebih dalam kekuatannya daripada hanya sekedar tinggalkanlah. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat atau kata fatrukuh, tetapi fajtanibu. Jauhilah oleh kalian daripada judi tersebut. Maka pembahasan kita adalah jauhi judi. Jauhilah sejauh-jauhnya. Karena menjauhi itu adalah masuk di dalamnya meninggalkan kemudian menjauhi sejauh-jauh, tidak mendekat gitu ya. Baik, sebelum kita membahas pembahasan ini melalui kitab Al-Kabair, kita akan sedikit membahas tentang hikmah ya, dan dalil pengharaman daripada judi tersebut. Taib.
Mencari harta adalah fitrah. Manusia memiliki fitrah yang normal dalam mencintai dan mencari dan mencintai harta. Ini adalah sebuah fitrah manusia. Oleh karena itu, kita dapati sebagian orang karena fitrahnya manusia adalah mencintai harta, maka mereka berusaha untuk mendapatkannya, ya, dengan segala cara. Karena memang fitrah manusia adalah mencintai harta adalah fitrah. Maka kita dapati sebagian orang, waliyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk, ya, di dalam kategori orang yang mencari harta dengan menghalalkan segala cara. Dan di antara cara untuk meraih harta yang digandrungi, digemari, disukai oleh banyak orang, ya, adalah dengan cara bermain judi, ya, dengan berjudi. Jadi judi ini adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan harta. Baik. Tentunya ketika orang itu bermain judi, di situ yang ada di benak dia pasti adalah untung, ya kan, keberuntungan. Ketika orang itu dihadapkan atau ditawarkan kepadanya judi, di dalam benak dia adalah harta yang berlipat-lipat, kemenangan, keberuntungan. Karena jika beruntung, pasti ketika orang main judi itu dia akan meraup banyak harta, berlipat hartanya. Jumlahnya tidak bisa kita bayangkan, ya. Terkadang mencapai jumlah yang begitu fantastis tanpa harus bersusah payah. Ya, betul, memang perjudian itu memiliki manfaat, karena Al-Quran juga menggambarkan seperti itu. Tetapi, ya, ada tetapinya. Di balik manfaat yang bisa kita peroleh dari perjudian atau bermain judi, ada keburukan yang lebih besar ternyata. Ya, keburukannya jauh lebih besar. Sebagaimana firman Allah, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya kepadamu, ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr, minuman keras, dan juga maisir, perjudian. Kemudian Allah melanjutkan, kul fihima ismun kabir. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya tentang khamr dan judi, katakanlah bahwasannya di dalam perjudian dan minuman khamr itu, di dalam minuman keras dan perjudian itu terdapat ismun kabir, terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya bagi manusia. Dilanjutkan lagi, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi sejatinya dosanya itu lebih berlipat-lipat lagi daripada manfaat yang didapat. Baik, di sini Allah tidak mengingkari tentang adanya manfaat daripada permainan judi atau berjudi, karena disebutkan wa manafi'u linnas, memang ada manfaat yang bisa didapat dari bermain judi dan minum khamr. Kita tidak sedang membahas minum khamr, kalau sudah lewat, ya. Kita membahas yang judinya. Tidak mengingkari di sini Allah daripada manfaat yang bisa diambil atau didapatkan dari bermain judi. Misal, baiklah, katakan misalnya, kenapa Anda main judi? Saya main judi ini memang karena saya ada tuntutan di situ. Tuntutan di mana saya memang betul-betul harus segera bisa mendapatkan uang dengan cepat untuk bisa menghidupi keluarga saya, atau memang ada tuntutan atau desakan di situ, misalnya. Akhirnya saya ambil jalan pintas, main judi. Dengan begitu alhamdulillah saya menang. Nah, uang yang saya dapat ini bisa saya pergunakan untuk keluarga saya. Itu memang di sini tidak menafikan manfaat yang bisa diperoleh, tetapi Allah di sini mengingatkan kepada kita, ya, tentang dosanya, keburukannya. Dan ingat, ayat ini memang adalah ayat proses daripada ketok palu yang akhir daripada pengharaman khamr dan judi. Ini adalah proses kedua atau level kedua, ya. Karena untuk mengharamkan khamr dan maisir ini butuh step, ya kan? Karena memang manusia sangat menyenangi. Manusia di saat itu, orang-orang Quraisy dan orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad, manusia bahkan sahabat sekalipun masih minum khamr. Turun SP1 istilahnya gitu, ya, surat peringatan tentang khamr, sahabat masih pada minum khamr.
SP2 masih ada yang minum khamar, sampai akhirnya yang ketiga kalinya ketok palu, ini betul-betul sudah diharamkan. Akhirnya para sahabat sami'na wa ta'na, khamar dikeluarin dari rumah mereka, judi apalagi, nggak akan main judi lagi. Jadi memang sejatinya di dalam permainan judi ini ada manfaatnya gitu. Tetapi di sini Allah juga sudah mengingatkan, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya itu lebih besar daripada manfaat yang didapat dari sekedar menang dalam permainan judi. Manfaat yang diterima ternyata tidak sebanding dengan kerusakan yang diakibatkan. Karena dalam permainan perjudian itu banyak kerusakan yang ditimbulkan, kerusakan dari sisi akal, kerusakan dari sisi jiwa, kerusakan dari sisi agama. Istilahnya 5 hal yang dijaga oleh Islam rusak semua ya. Islam menjaga 5 hal ya kan? Inilah inti daripada Allah menurunkan syariat, menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta ya kan, menjaga keturunan. Sisi mana yang tidak dirusak oleh perjudian? Semuanya rusak. Agama dia rusak karena di sini Allah sudah menerangkan tentang keburukan daripada perjudian. Dia tetap main judi, ya kan? Dia berarti telah secara tidak langsung dia telah menantang Allah. Ketika dikatakan haram bermain judi, kamu masih main judi, rusak agama. Belum lagi harta. Oke, kalau misalnya untung dapat berlipat-lipat, coba kalau lagi kalah, buntung jadinya nggak untung gitu. Main judi kalah, dia ketagihan, cari duit lagi, nggak puas. Main kedua kali masih kalah lagi terus. Ya Allah, sampai kapan Anda akan terus main judi gitu ya? Atau Anda kurang lihai gitu ya? Akhirnya belajar dulu, mengguru dulu sama dewa judi gitu, biar bisa menang gitu. Allah. Semua yang dijaga Islam itu akhirnya rusak. Jadi intinya sebenarnya kerusakan yang ditimbulkan akibat bahaya dan sebagainya daripada permainan judi itu lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Nah ini fajtanibuh. Nah ayat ini kemudian ayat pamungkas daripada proses perjalanan pengharaman khamr dan perjudian. Jadi ini adalah SP yang 3 sudah. Ini adalah peringatan terakhir, Allah kasih peringatan dan ini adalah dalil tentang pengharaman. Allah di sini menggunakan kata-kata fajtanibuh, perintah untuk meninggalkan, sekaligus menandakan ini adalah sebuah larangan. Kalau yang tadi ayat sebelumnya tidak ada kata-kata fajtanibuh, diajak berpikir dulu manusia. Ya, ayat yang pertama kita sampaikan tadi adalah proses kedua sebelum akhirnya proses final kepada pengharaman yang sesungguhnya, final daripada pengharaman khamr dan perjudian. Ayat yang proses yang kedua tadi tidak kita temukan kata-kata pengharaman di situ ya. Tidak ada kata-kata tinggalkanlah, jauhkanlah, tidak ada. Hanya diajak berpikir, merenung. Maka di ayat ini di surat Al-Maidah ini yang ayat ke-90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr itu wal maisir, dan berjudi ya, bermain judi, wal ansab wal azlam, al ansab berkurban untuk berhala ya, berkurban untuk patung berhala, wal azlam mengundi nasib dengan panah ya, mengundi nasib kita dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Rijsun adalah hal yang keji, hal yang kotor, hal yang sia-sia, hal yang mengandung dosa, mengundang amarah ya, mengandung dosa, mengundang amarah Allah. Rijsun min amali syaitan, dan ia termasuk dari perbuatan syaitan. Min amali syaitan, termasuk dalam perbuatan syaitan. Setiap perbuatan syaitan yang Allah ceritakan berarti adalah hal-hal yang diharamkan sejatinya. Karena syaitan itu tidaklah melakukan perbuatan melainkan untuk menyesatkan manusia, mengajak manusia kepada kesesatan, kerugian, mengajak kepada golongannya. Syaitan itu kan udah terkutuk, sudah dihukum, pasti masuk neraka. Pasti orang syaitan itu akan mengajak yang lainnya agar sama-sama ikut merasakan hukuman.
Ini kan lumrah ya, manusiawi. Kalau kita salah dihukum, pasti kita juga nggak mau dihukum sendirian lah, ya kan? Wih, yang melakukan kejahatan nggak cuma saya, dia juga ikut. Akhirnya terseretlah semuanya, ya. Terkuaklah kasus-kasus yang lain, kan gitu. Berawal dari satu orang yang ditangkap, dihukum, akhirnya akan terbongkar semua, ya kan? Orang-orang yang ikut andil. Ya begitulah. Jadi kalau kita manusiawi, kita berbuat salah, pasti kan kita nggak enak banget ya dihukum sendirian gitu. Ngajaklah, kamu kan juga ikutan kan kemarin gitu, melakukan perbuatan ini, kamu juga harusnya dihukum. Begitulah syaitan. Syaitan ketika sudah divonis oleh Allah mendapatkan hukuman abadi, terkutuk abadi, dia akan mengajak. Maka syaitan itu mengajak bukan kepada kemenangan, bukan mengajak kepada keselamatan, tidak mengajak kepada kebahagiaan, sebaliknya mengajak kepada kesesatan, kebuntungan, bukan keberuntungan, kebuntungan, mengajak kepada kefakiran, ya, jadi miskin. Jadi ini adalah bentuk daripada perbuatan syaitan. Syaitan itu sukanya seperti ini. Maka di sini Allah gambarkan ini adalah perbuatan syaitan, maka jauhi, fajtanibuh. Di sini bentuk pelarangannya, ketok palu. Akhirnya khamr dan judi sah untuk diharamkan gitu ya. Sah pengharamannya setelah melalui beberapa fase proses. Kenapa? La'allakum tuflihun, agar kalian itu mendapat keberuntungan. Allah itu mengajak manusia, hambanya kepada keberuntungan, kemenangan, al-falah, keberuntungan. Beruntung itu kan artinya orang yang mendapatkan apa yang dia inginkan, ya enggak? Itu kan orang yang beruntung. Kalau kita menginginkan sesuatu dan kita raih itu kan itu adalah definisi daripada beruntung. Ketika kita menjauhi perbuatan syaitan, otomatis kita sedang mendekat kepada Allah. Kita sedang mencari jalan kebahagiaan yang berupa apa? Iman dan amal soleh. Salah satu bentuk amal soleh yang bisa kita lakukan adalah dengan menjauhi perbuatan yang diharamkan. Karena sejatinya ketika kita tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, kita dapat pahala. Masya Allah. Kita tidak bermain judi, kita tidak minum khamr, kita tidak syirik, kita tidak apalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kita dapat pahala. Karena ini konsekuensi daripada hukum. Hal-hal yang diharamkan Allah adalah ketika dilakukan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Konsekuensi hukumnya apa? Dapat pahala. Konsekuensi hukum dari hal-hal yang diwajibkan atau diperintahkan, ketika kita meninggalkan perintah, kita dapat dosa. Ya kan? Kita dapat dosa. Menjalankan perintah dapat pahala. Jelas, itu adalah konsekuensi dari wajib. Wajib itu ketika kita menjalankan dapat pahala, kita meninggalkan dapat dosa. Haram ketika mengerjakan dapat dosa, meninggalkan dapat pahala. Masya Allah. Jadi sejatinya di dalam ayat ini ketika Allah bilang la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, ya, tatkala kita menjauhi sejauh-jauhnya dari 4 hal ini, minum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, ya, al-ansab dan al-azlam, menghuni nasi dengan anak panah, sejatinya kita sedang berbalik arah kepada jalan keberuntungan. Karena apa? Ketika kita tidak melakukan 4 hal ini, kita dapat pahala, kita dapat reward, ya, kita dapat penghargaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Allah berfirman la'allakum tuflihun. Baik, sekarang kita lanjutkan, apa sih maisir itu di dalam ayat ini? Judi itu apa? Jadi definisi ini adalah agar kita tidak terkecoh dengan bentuk-bentuk perjudian yang banyak, ya kan? Mungkin kita lihat bentuknya itu sudah macem-macem, ya kan? Menarik lagi, enak ya. Kita main tuh kayaknya kita nggak kerasa, oh ternyata kita lagi main judi ternyata. Jadi makna daripada maisir, ya, atau hakikat atau makna daripada maisir dan hakikat daripada maisir atau judi yang dilarang oleh agama Islam itu apa? Sebagaimana ulama menjelaskan bahwa maisir, ya,
Kan di ayat tadi innamal khamru wal maisir, ya. Sebagian ulama menerjemahkan atau memaknakan ya, menjelaskan bahwa maisir itu artinya taruhan. Ya, taruhan. Ibnu Hajar Al-Makki rahimahullah berkata, suratul qimar al-maisir al-qimaru bi ayyi nau'in kan. Al-maisir al-qimar. Maisir itu adalah qimar. Qimar itu artinya adalah judi, taruhan. Ya. Qimar itu artinya adalah taruhan. Bi ayyi nau'in kana. Bentuknya mau apa aja terserah, yang penting taruhan itu adalah judi. Kalau sudah ada taruhan di situ, apapun gitu ya bentuknya, itu adalah termasuk dalam definisi maisir, judi. Al-Mahalli rahimahullah berkata, suratul qimar al-muharram, bentuk taruhan yang diharamkan at-taradud baina an yagnam au an yagrom. Jadi bentuk taruhan yang diharamkan adalah adanya kemungkinan dia untung atau kemungkinan dia buntung. Itu taruhan. Jadi taruhan yang diharamkan adalah adanya kemungkinan ketika dia main itu mendapatkan keuntungan atau sebaliknya mendapatkan kerugian, kebuntungan. Nah, tetapi sebagian ulama, tadi kan sebagian ulama mendefinisikan al-maisir adalah qimar, ya, taruhan. Tetapi sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa maisir itu mencakup taruhan atau bentuk yang lainnya. Jadi yang dikatakan atau masuk dalam kategori atau definisi maisir itu adalah tidak hanya sekedar taruhan aja, tapi bentuk yang lainnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan bentuk yang lainnya daripada maisir? Ya, Syekhul Islam berkata, lafaz atau kata maisir menurut mayoritas ulama mencakup di dalamnya permainan kartu. Insya Allah. Termasuk dalam kategori atau lafaz maisir, ya, masuk dalam arti dari maisir adalah permainan kartu, catur. Masya Allah, bahaya ya ternyata ya. Maisir ini masuk dalam definisinya tidak cuma sekedar apa-apa yang berupa taruhan, tetapi di situ ada makna lain. Kartu, catur, ya, meskipun tidak ada taruhannya, masya Allah, meskipun tidak ada taruhannya, dan mencakup jual beli gharar. Jual beli gharar itu jual beli yang nggak jelas, ya, jual beli yang tidak jelas. Ya, yang tidak jelas apanya? Sifat dan barangnya. Ya. Sifat barangnya itu nggak jelas. Tak jual ya, tak dol. Apa mas? Leleku tuh neng kolam. Lele yang mana yang dijual mas? Pokoknya yang di kolam. Semuanya 50.000. Ternyata di situ cuma satu. Mas lelenya kok cuma satu? Lah kan aku bilang cuma leleku yang di kolam, nggak bilang berapa jumlahnya, kan nggak jelas jadi. Ya. Pokoknya segala sesuatu yang nggak jelas. Mas tak jual mas, burung yang lagi terbang. Berapa itu? Gak jelas gitu ya. Budakku yang lagi kabur tuh tak jual. Lah sifatnya kayak gimana bentuknya? Budaknya itu seperti mobil apa segala macam. Jadi jual beli yang gak jelas itu namanya jual beli gharar. Gak jelas sifat dan barangnya. Makanya kalau jual beli itu yang kan pasti kan kayak apa mas barangnya? Oh ya, sip. Misalnya kan, atau dia datengin, mana yang mau kamu jual apa? Apalah gitu barang. Pokoknya yang tidak jelas itu masuk dalam kategori maisir. Masya Allah. Jual beli gharar menurut sebagian ulama atau mayoritas ulama juga ya, menempatkan atau memposisikan dia dalam istilah maisir juga. Jadi maisir ini luas ternyata cakupannya. Tidak hanya sekedar artinya itu tidak hanya sekedar taruhan, tetapi kartu, main catur masuk dalam kategori maisir. Jual beli gharar. Kenapa? Ya, jual beli gharar itu juga termasuk dalam kategori maisir karena terdapat makna qimar. Terdapat makna qimar, ada unsur judi atau pertaruhan juga di situ. Kan nggak jelas. Saya jual budakku yang lagi lari, yang lagi kabur. Ikanku yang di kolam. Nggak jelas kan? Pokoknya yang di kolam tak jual. Berapa? 100.000. Ikannya apa? Koi. Oh, Masya Allah murah banget. Dilihat ternyata ikan nila. Nggak jelas atau cuma satu atau gimana lah, nggak jelas lah pokoknya. Intinya nggak jelas. Coba makanya kalau jual beli dijelaskan. Ayo mas, saya mau jual ikan saya yang ada di kolam sini. Berapa? Sekilo. Nah jelas ya kan. Ditimbang. Sekilo ini berapa? 15.000.
lele kan, 17.000, 20.000, oke, sip deal. Ya itu kan jelas. Kalau yang nggak jelas, ya kayak tadi itu. Karena ada unsur kimar di dalamnya, ada unsur pertaruhan di dalamnya. Yang sama dengan maisir, ya, yang sama dengan maisir. Karena makna kimar ini adalah terambilnya harta seseorang dalam sebuah taruhan antara mendapatkan gantinya atau tidak. Udah dibayar, yo tak beli. Ikanmu yang ada di kolam tak beli berapa? 100.000. Nih, ketika ke sana nggak ada ikannya atau udah mati, kan jadinya buntung. Ada unsur taruhan di situ, nggak jelas. Ya, di sini contohnya seperti orang yang membeli budak yang lari, onta yang kabur, habalul habalah, jual binatang yang masih dikandung induknya, itu nggak boleh ya. Belum tentu nanti dia beli, ternyata lahiran mati, kan nggak jelas. Makanya kalau jual sapi yang lagi bunting ya harganya ya satu aja, nggak bisa dipisahkan gitu. Berapa sapimu yang lagi bunting? 25 juta. Oke, saya beli. Nggak kemudian dipisah. Induknya 25, anaknya yang di perutnya 7 juta. Nggak boleh kayak gitu ya. Langsung jadi satu paket gitu ya. Karena memisahkan begitu dia termasuk dalam kategori jual beli yang gharar, yang nggak jelas, dan termasuk dalam definisi maisir. Jadi hal-hal yang seperti tadi ya, itu termasuk dalam lafadz maisir, sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa. Kemudian di antara bentuk-bentuk perjudian, bentuknya tidak terbatas, tetapi intinya sama. Kalau ada taruhan, ya. Kalau ada taruhan yang memungkinkan untuk mendapatkan keberuntungan atau kerugian, itu namanya judi, apapun bentuknya. Kalau ada taruhannya, ya. Bisa dengan sarananya kartu, ya, domino, ya, kartu domino, dadu, rolet, pokoknya macam-macam. Atau dengan misalnya aduan, ya, adu ayam, adu kambing, adu apapun ya, adu nyali, menyeberang sungai, adu nyali, adu panco, masya Allah, dan sebagainya. Atau sarana taruhannya dengan perlombaan, misalnya lomba lari, gitu ya, lomba sepak bola, voli dan sebagainya. Sarana menebak nomor, ya, insya Allah. Sarana menebak pemenang. Ini yang menang nanti malam main bola gitu ya. Yang sering kan begitu ya, judi bola paling main, Allah Akbar. Ini sama aja, udah taruhan. Pokoknya kalau ada taruhan di situ, apapun sarananya dia adalah judi. Menebak pemenang pemilihan presiden. Presidennya siapa yang menang nanti? Oh, nanti kalau menang dapat sekian. Insya Allah. Kepala desa, bupati, gubernur dan sebagainya. Yang penting adalah ketika ada taruhan di situ. Jadi bentuknya tidak terbatas. Oke, sekarang kita lanjut. Hikmah daripada larangan judi. Sebelum kita membahas tentang dahsyatnya ya dosa daripada berjudi ya di dalam kitab Al-Kabair. Ya. Kenapa sih Allah mengharamkan perjudian atau berjudi bagi kita sebagai manusia? Meskipun memang ada manfaatnya, ya kan? Tetapi jelas ternyata Allah mengharamkan karena lebih banyak bahaya akibat kemudorotannya ya yang ditimbulkan daripada manfaat yang didapatkan. Hikmah daripada larangan berjudi sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah tadi ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Ya, hikmah yang pertama adalah di situ ada dosa. Allah itu tidak mungkin memerintahkan kepada kita kebaikan dan keburukan sekaligus. Tidak ada istilahnya Allah memerintahkan kita untuk melakukan keburukan. Meskipun di situ Allah memberikan informasi bahwasannya di dalam perjudian ada manfaat yang didapat, tetapi sekali lagi Allah sudah memperingatkan di ayat yang sama bahwasannya dosanya lebih berlipat-lipat sebelum akhirnya datang pengharaman yang final ya. Maka di ayat 219 surat Al-Baqarah tadi, hikmah yang pertama yang bisa kita ambil daripada haramnya bermain judi adalah dosanya besar, ya. Dosanya besar. Kemudian hikmah yang berikutnya yang bisa kita ambil daripada ayat final daripada pengharaman khamr dan perjudian. Kenapa khamr, judi, kemudian berkurban untuk berhala atau berkurban untuk
patung dan juga mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan syaitan dan kita diminta untuk menjauhinya agar kita beruntung. Di ayat berikutnya Allah jelaskan. Karena tadi Allah sudah kasih tahu bahwasanya ini adalah perbuatan syaitan. Ya. Kemudian Allah kasih tahu, ini loh tujuan syaitan mengajak kalian, membujuk kalian, merayu kalian untuk minum khamr, untuk berjudi adalah agar apa? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya maksud daripada syaitan itu menggelincirkan manusia dengan khamr, dengan judi, ya, fil khamri wal maisir, agar apa? Agar kita itu bermusuhan, ya, agar terjadi permusuhan di antara manusia. An yuqi'a bainakumul adawah. Sejatinya sebelum kita minum khamr, sebelum kita berjudi, kita baik-baik aja kok, fine aja kita gitu kan. Suami istri fine aja, kakak adik fine aja, nggak ada masalah. Tetangga fine aja, ya kan? Akibat kita minum khamr dan kita judi, nggak jadi fine, udah musuh jadinya, kan? Masya Allah. Jadinya malah ada permusuhan loh. Yang tadinya kita itu tidak ada masalah kok jadi masalah. Apa penyebabnya? Lah, kamu habis ngapain? Habis main judi. Ya udah, rasakan aja udah akibatnya. Menimbulkan permusuhan di antara kita, kebencian. Kalau sudah bermusuhan, apakah kita masih akrab? Ya. Bisa, intinya kalau sudah bermusuhan itu sudah putus hubungan. Gak ada istilahnya musuh kok hubungannya baik-baik aja. Enggak baik, hubungan saya dengan dia enggak baik. Putus. Itulah yang diinginkan oleh syaitan, memutus hubungan. Ya. Memutus hubungan antar sesama umat muslim, manusia secara global. Manusia itu dibuat rame sama syaitan, dibuat agar bermusuhan. Gimana caranya? Perjudian, minum khamr. Masya Allah. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita sudah mendengar teguran yang sangat jelas, ya kan, yang terjadi di sebagian wilayah di Indonesia, ya gak? Ketika manusia dengan sombongnya, ya kan, melegalkan khamr, ya kan, akhirnya langsung ditegur oleh Allah. Insya Allah. Atau enggak, mungkin sudah lewat dari kita peristiwa bencana di Palu. Setelah kita telusuri, kita lihat, masya Allah, memang tempat maksiat di situ. Waliyadzubillah, ya kan. Apakah kita tidak merasa terbetik dan tergugah dan bertaubat, ya, berintrospeksi? Kenapa itu semua bisa terjadi? Allah tidak suka, Allah marah, ya kan? Allah marah dengan perbuatan kita. Maka sudah jelas bahwasannya ketika kita bermain judi, minum khamr, bermain judi, sejatinya syaitan ini sedang berusaha untuk membuat kita berantem, bercerai-berai, ya, dibuat untuk bergejolak, tidak rukun, permusuhan, kebencian, masya Allah. Ditambah lagi apalagi, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, menghalangi kita dari zikir kepada Allah, mengingat Allah. Udah lupa tuh kalau kita misalnya main judi atau main kartu, ya kan, main catur, ya, akan kita bahas nanti di Al-Kabair, ya, tentang pembahasan tentang catur, ya, secara lebih panjang lebar memang akan dibahas itu. Tetapi di sini tadi kami sebutkan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah memberikan peringatan. Mayoritas ulama, ya, tidak hanya mengkategorikan maisir ini hanya sekedar berupa taruhan, kimar, tetapi di luar itu, ya, kartu, dadu, catur itu masuk dalam kategori maisir. Masya Allah. Kita lihat aja orang yang lagi konsentrasi penuh main kartu gitu, ya, konsentrasi penuh main catur, lupa mungkin kalau lagi ada azan dikumandangkan gitu, mungkin dia nggak akan ngeh gitu, menghalangi, menutupi manusia daripada zikrillah, mengingat Allah, wa anis shalah, dan juga sholat. Insyaallah. Fahal antum muntahun,
apakah kamu akan berhenti? Apakah kamu tidak akan berhenti? Ya, di sini Allah pertanyakan kepada manusia. Ini loh dampak, efek, ya, imbas daripada minuman keras dan juga perjudian. Efeknya apa tadi? Permusuhan, kebencian, menghalangi dari zikir kepada Allah, menghalangi daripada sholat. Kalian gak maukah meninggalkan itu? Atau kamu memang seperti itu, gitu ya? Insya Allah. Di sini Allah menyebutkan berbagai keburukan, ya. Karena apa? Karena khamr dan judi, ya. Karena khamr dan judi mengakibatkan keburukan yang banyak. Seharusnya itu sudah menjadi cukuplah untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal, ya, agar meninggalkan khamr dan perjudian. Di sini ada satu catatan juga yang sangat penting harus kita ketahui. Dosa judi itu tidak hanya didapatkan oleh orang yang melakukannya, tetapi apa? Sekedar ucapan mengajak. Yuk taruhan, gitu ya. Yuk taruhan, ngajak taruhan, gitu ya. Ngajak judi itu udah kena dosa. Makanya di sini Allah kasih peringatan kepada manusia, jauhi sejauh-jauhnya. Tidak hanya sekedar tinggalkan, tetapi sudah dalam batas jauhi. Jauhilah, fajtanibuh, jauhi judi agar tidak merugi, ya kan? Karena apa? Sekedar ucapan mengajak berjudi aja udah kena dosa. Dan Rasulullah dalam salah satu sabdanya, ya, dalam salah satu petunjuknya mengabarkan kepada kita bahwa ngajak main, ngajak taruhan aja itu udah dosa dan dia harus tebus, ya. Itu dosa harus segera ditebus. Kita ini kan dalam kehidupan kita itu kan kadang meratapi diri kita, ya kan? Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan. Jika saja dosa yang kita lakukan itu bisa kita tebus, akan kita tebus, ya kan? Berapapun, kalau misalnya dengan uang gitu ya, kita tebuslah dengan uang gitu kan. Makanya di luar sana banyak ya jamaah-jamaah yang nggak jelas gitu kan. Kok dosa kok bisa ditebus dengan uang? Enak amat gitu kan. Jadi dalam kehidupan kita itu, kita ini butuh yang namanya sacrifice, pengorbanan, ya, penebusan, ya gak? Di sini aja Rasulullah kasih tahu kita, hei kamu, judi itu haram, ngajak judi aja udah dosa, harus segera ditebus. Bahaya, kenapa? Kamu nggak takut apa siksa Allah datang menghampiri? Kalau Allah sudah mendatangkan musibahnya, siksaannya, azabnya, itu yang kena nggak cuma orang yang main, yang tinggal di tempat itu juga kena semuanya, nggak pandang bulu. Makanya ketika ada bencana di satu tempat, ya Allah, padahal di situ ada orang soleh, ya kan? Ada ustadz di situ, kenapa meninggal juga, mati juga? Wis, ya, rata, gitu kan? Rata. Kenapa Pak Ustadz itu udah tahu tempat tinggalnya di sekitarnya banyak keburukan kok dia diamin aja, gitu kan? Dia nggak melakukan tindakan, atau dia tidak hijrah aja lah sekalian, gitu kan? Pindah tempat, ini tempat buruk kok kamu masih berada di situ. Azab Allah itu nggak menunggu waktu, kapan aja bisa aja datang, gitu loh. Insya Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW kasih petunjuk kepada kita, bersabda, "Man halafa faqala fi halifih," barang siapa yang dia bersumpah dengan mengatakan wallati wal uzza, wallat wal uzza, dia bersumpah dengan bukan dengan nama Allah, dengan nama Lat, ya, nama berhala. Wallati wal uzza, demi Lat dan demi Uzza, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Harus segera dia balik perkataan dia, ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Dan barang siapa yang berkata kepada temannya, ta'al uqamirka, ayo kita taruhan, fal yatasaddaq, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengajak orang lain untuk berjudi, ngajak doang, baru ngajak nih, belum main beneran gitu ya, maka hendaknya dia tebus kata-kata dia tadi dengan bersedekah. Insyaallah. Jadi bagaimana cara menebusnya? Dengan bersedekah. Fal yatasaddaq, hendaknya ia bersedekah. Jadi ini bukan sesuatu yang sepele, ya. Ini tidak
bukan sesuatu yang dibuat permainan, main-main, enggak. Bahaya. Kalau kita belum tahu, sekarang kita sudah tahu bahwa ngajak taruhan aja udah dosa, dan apa? Harus segera ditebus, ya. Harus segera ditebus dengan apa? Dengan sedekah, insyaallah. Sedikit lagi. Lihat nih, baru ngajak aja udah dosa dan harus bayar kafaroh. Kafaroh itu bayar tebusan. Bagaimana kalau kita melakukan judi, bermain judi beneran gitu? Tentu lebih besar lagi dosanya, insyaallah. Di sini terakhir ya, sebelum kita azan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan satu komentar yang cukup menarik. Kerusakan daripada judi, daripada maisir, ternyata lebih besar daripada kerusakan riba. Karena kerusakan yang diakibatkan daripada maisir, daripada perjudian, itu ada dua yang ditimbulkan. Kerusakan yang pertama, kerusakan dari sisi memakan harta orang lain dengan cara yang batil, ya, dengan cara yang haram. Mengambil, memakan, memperoleh harta orang lain. Ya kan, kita kan kalau taruhan, kalau kita menang kan kita ambil tuh harta dia, ya kan. Kamu kalah kan, aku ambillah hartamu dengan cara yang haram. Satu, kerusakan yang ditimbulkan. Dua, karena permainan tadi, karena perjudian itu, seseorang terhalang dari mengingat Allah dan daripada sholat, insyaallah. Karena proses yang pertama tadi, kerusakan yang pertama adalah memakan harta orang lain dengan cara yang haram, timbullah akibat dampak daripada yang ditimbulkan adalah permusuhan, kebencian, ya kan. Kemudian sesuai dengan ayat, ya kan, efek yang ditimbulkan daripada perjudian dan minum khamr, yang kemudian yang dua lagi adalah menghalangi kita dari mengingat Allah dan juga menghalangi kita dari sholat. Dua kerusakan yang ditimbulkan daripada permainan judi atau berjudi. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Kita azan dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah azan. Bismillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Mudah-mudahan waktunya bisa kita maksimalkan daripada waktu yang ada. Baik, sekarang kita membahas dari kitab Al-Kabair. Dosa besar bermain judi masuk dalam urutan nomor 20 kalau berdasarkan ijtihadnya Imam Adz-Dzahabi. Al-Kabiratu al-Ishrun, dosa besar yang ke-20, al-qimar. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi menggunakan istilah al-qimar, ya, meskipun di dalam ayat bahasanya adalah maisir, ya, maisir, qimar, taruhan. Ayat yang paling utama di dalam hal pengharaman al-maisir atau qimar adalah firman Allah surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dan 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya khamr, minum khamr, wal maisir atau qimar atau judi, wal ansab, berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, adalah hal yang kotor, hal yang keji, min amali syaitan, di antara amal atau perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah oleh kalian bermain judi dan minum khamr. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. La'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Sesungguhnya yang diinginkan oleh syaitan itu adalah menimpakan permusuhan, menciptakan permusuhan, ya, di antara kalian dan juga kebencian di dalam khamr dan juga dalam permainan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan karena akibat daripada kamu minum khamr dan bermain judi adalah bermain judi dan minum khamr itu bisa mengakibatkan atau menyebabkan terhalangnya kita daripada mengingat Allah.
bisa mengakibatkan daripada menghalangi kita dari sholat. Fal antum muntahun, apakah kalian tidak ingin meninggalkannya? Apakah kalian tidak meninggalkannya? Ya. Baik. Dari ayat yang mulia ini setidaknya ada 10 faidah yang bisa kita ambil daripada haramnya judi. Poin yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah judi Allah gandengkan dengan khomer, dengan berkurban dengan berhala dan mengundi nasib. Jadi ini kenapa judi itu haram? Karena Allah menyandingkan judi itu dengan minum khamr, dengan kesyirikan, ya kan? Jadi sama saja gitu loh. Tidak ada bedanya ketika kita berjudi itu dengan kita syirik kepada Allah, karena Allah sandingkan, ya. Di sini dengan menggunakan waw, harful waw, wawul ataf, menyandingkan. Jadi ini letak bahayanya, ya. Kenapa judi itu haram? Karena Allah sandingkan judi itu dengan minum khamr, ya. Jadi khamr, berjudi itu sama saja dengan berkurban untuk berhala, syirik kan berarti. Mengundi nasib dengan anak panah, syirik juga, insyaallah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah judi Allah gambarkan atau Allah istilahkan dengan rijsun, najis, ya. Atau dosa, rijsun atau rujzun, ya sama aja. Dalam firman Allah mengingatkan kepada kita warujza fahjur, dan setiap perbuatan dosa, bentuk dosa apapun maka tinggalkanlah. Jadi judi ini adalah salah satu bentuk najis, kotor, ya. Allah gambarkan judi ini dengan rijsun, istilahnya dengan rijsun, ya. Wal innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun, najis. Itulah mengapa Allah mengharamkan kita untuk bermain judi, karena dia najis, kotor. Allah, kita aja kalau lihat sesuatu yang kotor kan kita nggak mau, ya nggak sudi gitu. Baju kita kotor sedikit aja apa kita mau pakai? Kan enggak gitu ya. Kita merasa jijik dengan sesuatu yang kotor. Tapi masalahnya ini jijiknya beda, Ustadz. Jijik yang mendatangkan kebahagiaan. Iya, kalau ente main judi menang, kalau kalah mendatangkan apa? Ya, udahlah, judi ini adalah satu bentuk najis, kotor. Kemudian yang ketiga, di dalam firman ini, di dalam ayat ini Allah kemudian menggambarkan juga yang ketiga, poin yang ketiga adalah judi ini adalah amalnya syaitan, perbuatan syaitan. Ya. Rijsun min amali syaitan. Inilah mengapa Allah mengharamkan judi. Ada 10 hal. Kenapa Allah itu 10 dalil? Kenapa sih judi itu haram? Ya, yang pertama tadi Allah sandingkan perjudian itu dengan kesyirikan. Yang kedua, ini adalah najis. Yang ketiga, judi itu adalah perbuatan syaitan, ya, amalan syaitan. Kemudian yang keempat, panjang nih. Yang ketiga ini dibahas panjang lebar di sini, ya. Fajtanibuh, ya. Kita diminta untuk menjauhi judi. Kita urutin aja di dalam ayat ini, ya. Yang pertama tadi, ya, Allah sandingkan judi itu dengan kesyirikan. Yang kedua, najis. Yang ketiga, amal syaitan, perbuatannya syaitan. Yang keempat, fajtanibuh, kita diminta untuk menjauhi judi. Yang kelima, la'allakum tuflihun, agar kita memperoleh keberuntungan, kebahagiaan. Dengan apa? Dengan kita menjauhi judi, ya. Satu ayat ini ada 5 poin penting yang bisa kita ambil daripada faedah kenapa Allah mengharamkan judi, ya kan? Kemudian lanjut ayat berikutnya, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Haramnya judi karena judi itu menimbulkan permusuhan di antara manusia, ya. An yuqi'a bainakumul adawah, permusuhan. Kemudian yang ketujuh, al baghdha, kebencian, ya kan? Judi menimbulkan kebencian di antara manusia. Kemudian yang kedelapan, wa yasuddakum an dzikrillah, memalingkan manusia daripada mengingat Allah.
Padahal Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Fadhkurullaha dzikran katsira, ya kan? Fadhkurullaha katsira, ya kan? Kita diminta untuk selalu mengingat Allah, selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Selalu mengingat Allah. Lah kok kita pengen jauh dari Allah? Kita ini sejatinya butuh bimbingan Allah dalam setiap mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Buktinya apa? Buktinya kita selalu memanjatkan doa zikir pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits. Wahai zat yang maha hidup dan yang maha berdiri tegak perkasa, ya kan? Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku semuanya. Bimbinglah kami dalam mengambil keputusan dalam setiap langkah yang kita hadapi, yang aku hadapi. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusanku ya Allah, bimbinglah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau serahkan semua urusan itu kepadaku. Bayangin aja deh, kita ini kalau kerja nggak dibantu sama Allah, nggak bakal selesai kerjaan kita. Siapa yang memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan setiap pekerjaan yang kita hadapi? Kalau tidak ada campur tangan Allah di situ. Sombong amat sih kita ini, ya kan? Kalau tidak meminta bantuan dari Allah untuk Allah mudahkan urusan kita. Kita ini diminta oleh Allah untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan. Fadhkurullah. Lah kok kita main judi, malah kita pengen jauh dari Allah. Padahal kalau sudah kasih tahu, judi ini memalingkan kita dari Allah. Wa yasuddakum an dzikrillah, memalingkan kita dari zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kita lihat aja deh urusan orang-orang yang suka main judi itu kayak apa. Yang nggak beres gitu kan kehidupannya, ya nggak? Kehidupan apanya? Kehidupan agamanya nggak beres, kehidupan rumah tangganya nggak beres, kehidupan sosialnya nggak beres. Apalagi sih yang mau dicari gitu kan? Harta agamanya tidak terjaga, hartanya tidak terjaga, jiwanya tidak terjaga, akalnya tidak terjaga, keluarganya tidak terjaga, nasabnya. Jadi sudahlah, jauhilah judi. Ini yang nomor 8, poin yang bisa kita ambil daripada haramnya judi. Yang ke-8, karena apa? Judi itu memalingkan kita dari zikir kepada Allah. Yang ke-9, judi memalingkan kita dari sholat. Dan yang ke-10, kenapa kita harus meninggalkan judi? Ya kan? Yang ke-10 adalah perintah dari Allah untuk berhenti. Fahal antum muntahun. Kenapa sih kalian gak mau berhenti dari judi? Allah sudah kasih tahu, ini loh dampak efeknya dari buruk, ya, akibat buruk daripada permainan judi apapun bentuknya. Semodern apapun itu judi, ya, semenarik apapun bentuknya, dia tetaplah judi. Dan tidak ada manfaatnya sekalipun, sedikit pun. Meskipun kalau ada sedikit, kalau sudah jelaskan, manfaatnya ada sedikit, tapi yang banyak apa? Dosanya dan dampak buruknya, akibatnya. 10 dampak buruk atau akibat buruk atau dalil kenapa Allah haramkan judi itu. Kita ulangi. Yang 1, karena judi Allah sandingkan dengan kesyirikan. Yang kedua, karena judi itu adalah kotor, rijsun. Yang ketiga, judi itu amalnya syaitan, perbuatan syaitan, min amali syaitan. Yang keempat, fajtanibu, Allah sudah memerintahkan kita untuk menjauhi. Yang kelima, karena kalau kita menjauhi judi, kita beruntung, kita dapat pahala. Tuh, satu ayat 90. Berikutnya ayat 91. Kenapa kita diminta oleh Allah untuk menjauhi judi, tidak bermain judi? Karena yang keenam, judi itu menimbulkan permusuhan. Yang ketujuh, judi itu menimbulkan kebencian. Yang kedelapan, menghalangi kita dari zikir kepada Allah. Yang ke-9, menghalangi kita dari sholat. Yang ke-10, Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan judi. Akhirnya final, ketok palu, judi haram. Dah. Kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Al-Kabair. Wal maisir wal kimar bi ayna in kana, ya. Al maisir huwa al kimar. Di dalam ayat ini Allah menggunakan istilah wal maisir. Maisir itu artinya kimar, judi. Bi ayna in kana, taruhan, ya. Kimar ternyata taruhan dengan bentuk atau model apapun. Di sini disebutkan oleh Imam Adzabi nardun, sarananya boleh berupa nard, dadu, ya, syatron, catur. Kemudian ada fusus, ada juz,
Ada bait di sini fusus ini bentuknya apa ya? Dadu, catur, kartu. Ya, kartu, fusus ini kartu. Kartu, main kartu, ya kan? Kemudian di sini ada jus, bentuknya itu bisa berupa biji kenari. Apalah permainannya, yang penting ada taruhannya gitu ya. Di sini disebutkan jus, ya bentuknya itu bisa berupa bentuknya permainan dengan biji kenari, dengan telur, ya, dengan kerikil, dengan apapun bentuknya. Zaman sekarang udah banyak lah bentuknya lah. Karena apa? Karena kimar, ya, taruhan itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Huwa min akli amwalin nasi bil batil. Dia termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil, tidak benar. Nahallahu anhu biqauli, Allah sudah melarang kita manusia untuk memakan harta orang lain dengan cara atau jalan yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta, ya, harta di antara kalian, ya, harta-harta yang dia amwalakum bainakum bil batil, dengan cara yang batil. Wadakhilun fi qaulin nabi, dan juga kimar ini masuk dalam sabda atau petunjuk Nabi, inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar. Barang siapa, sesiapa aja yang dia mencari, ya, mencari harta, karena manusia tadi fitrahnya adalah mencintai harta, kemudian dia mencari harta dengan jalan-jalan yang batil, ya, bighairi haq, dengan cara yang batil, yang tidak benar, falahumun nar, maka bagi mereka ada neraka di hari kiamat. Fi Sahih Al-Bukhari, dan dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah SAW bersabda, man qala li sahibi, barang siapa yang berkata kepada temannya, ngajak main taruhan, uqamirka, ayo kita taruhan, fal yatasaddaq, maka hendaknya dia menebus dengan kafarat berupa sedekah. Fa idza kana mujarradul qaul, lihat, jika ngajak, ya, baru ngajak, belum main, baru ucapan yang keluar, belum perbuatan, itu sudah wajib untuk ditebus dengan kafarah berupa sedekah. Fama zannuka bil fi'il. Terus kalau bermain dosanya lebih kayak apa lagi gitu kan? Dosanya lebih kayak apa gitu loh. Orang baru ngajak aja sudah suruh untuk ditebus karena itu adalah sebuah dosa, kesalahan. Bagaimana kalau melakukannya bermain? Kemudian di sini yang akan dibahas panjang lebar adalah pasal tentang catur, ya. Di sini Imam Zahabi membahas tentang catur atau bentuk daripada kimar atau maisir dalam bentuk yang lain yang tadi sudah disebutkan, ya, tadi di pembahasan kita di awal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga membahas, mayoritas ulama tidak hanya maisir itu tidak hanya sekedar kimar, ya, tetapi bisa berupa bentuk-bentuk tadi, bentuk berupa dadu, catur, syatrons, ya kan, atau kartu, meskipun tidak ada taruhannya. Di sini akan dibahas ikhtalafal ulama fin nard wa syatrons. Ulama ada sedikit berselisih pendapat, ya, tentang hukum nard dan syatron. Nard itu main kartu, main dadu, dan syatrons main catur. Idza khalaya an rohan, kalau nggak pakai taruhan. Kalau nggak pakai taruhan hukumnya bagaimana? Main catur, ya kan, main dadu. Tetapi di sini Imam Zahabi mengatakan ittafaqu ala tahrimil la'bin nard. Ulama sepakat kalau main dadu meskipun tidak ada taruhannya, itu tetap hukumnya adalah haram. Itu sepakat, ya. Kesepakatannya adalah main dadu, kalau itu dia nggak pakai taruhan atau pakai taruhan sama saja, ya, haram. Berdasarkan sabda Nabi, man la'iba bin nardashir faka'annama saba ghayadahu fi lahmil khinziri wa damih. Barang siapa yang bermain dadu, sesungguhnya, ya, sejatinya dia telah mencelupkan tangannya di dalam darah babi dan dagingnya, gitulah. Ini buruk banget gitu kan. Dimisalkan seperti itu. Dikeluarkan oleh Muslim. Kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang main dadu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, berkomentar, al-la'bu bin nardi kimaru. Main dadu, ya, itu sama seperti dengan kimar. Kimar itu main taruhan, judi. Seperti dia melumuri tubuhnya, ya, dengan minyak babi.
Ya, permisalannya seperti itu. Seakan-akan dia telah melumuri dirinya dengan minyak babi. Kan kita sudah katakan segala sesuatu yang kotor, najis itu kan kita pasti jijik. Ya. Ini kita dilumuri dengan minyak babi. Afwan Ustaz, minyak babi itu bisa mencegah kita dari nyamuk. Ya udah pakai aja kalau ente mau, ya kan. Sebagian masyarakat kita memang ada ya untuk menggunakan minyak babi itu untuk kayak lotion gitu ya, untuk tidak digigit nyamuk. Ya udah, silakan saja. Kalau saya sih enggak gitu kan. Karena ini adalah agama Islam, mengajarkan kita kepada hal-hal yang bersih, ya. Hal-hal yang baik itu yang Anda lakukan berarti termasuk dalam kategori hal-hal yang kotor, jijik. Kemudian amma syatrons, adapun catur, fa akhtarul ulama ala tahrimil labiha. Kebanyakan atau mayoritas ulama itu memberikan komentar, berpendapat kepada keharaman main catur. Sawan kana bi rahin au bi ghairi. Mau pakai taruhan atau enggak, yang namanya main catur haram. Ini mayoritas ulama ya, kita katakan di sini. Wa amar birrahan fa huwa qimarun bila khilaf. Kalau pakai taruhan jelas dia adalah judi. Wa ammal kalamu idza khala anirhan. Nah, pembahasan kita ini kalau main caturnya enggak pakai taruhan bagaimana? Sebagian ulama tetap mengatakan yes, dia adalah haram, sama gitu ya. Fa huwa aidon qimar. Sama saja dengan main judi. Mau pakai taruhan enggak pakai taruhan sama. Inda aksaril ulama, mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Wahaka ibahatuhu, ada sedikit riwayat yang mengisahkan tentang bolehnya, ya. Bolehnya main catur kalau nggak pakai taruhan itu ada sebagian atau diceritakan. Ini tidak 100% murni perkataan Imam Syafi'i, tetapi diriwayatkan kalau Imam Syafi'i pernah berkata seperti itu, berkata boleh main catur kalau nggak pakai taruhan. Kita katakan ini tidak 100% perkataan Imam Syafi'i, tetapi di sini kata-katanya apa? Wahaka, diriwayatkan, dikisahkan, ya. Bolehnya main catur tanpa taruhan. Itu kalau ditelusuri riwayat dari Imam Syafi'i. Idza kana fi khalwatin wa lam yashghal an wajib. Boleh kalau enggak pakai taruhan dan tidak menyibukkan diri dari kewajiban. Tidak menyibukkan diri dari sholat, gitu ya. Ana sampaikan apa yang ada di buku ya, yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Ana katakan lagi, ini tidak 100% berasal dari Imam Syafi'i. Ini hanya ada kisah yang meriwayatkan bahwasannya boleh, dan ini mengalir kepada Imam Syafi'i begitu. Wasu'ilan Nawawi, ditanya juga oleh Imam Nawawi suatu ketika pernah ditanya, wahai Imam, hukum main catur haram apa boleh, gitu kan? Fa ajaba rahimahullah, satu ketika Imam Nawawi ditanya seperti itu, jawabannya haram. Imam Nawawi mengatakan haram karena ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu. Kemudian di kesempatan yang lain ditanya lagi, wahai Imam, bagaimana hukumnya main catur? Boleh atau enggak? Dan apakah orang yang bermain catur itu berdosa atau tidak? Kemudian Imam Nawawi mengatakan, in fawwata bihi shalah an waqtiha. Kalau karena sebab main catur itu sholatnya jadi lalai, ya, sholatnya jadi lalai, hilang, dia sholat di luar waktunya gara-gara main catur, sibuk main catur, ataupun dia main catur karena pakai taruhan, maka ini haram, gitu ya, kata Imam Nawawi. Sedikit dirincikan. Kalau yang tadi enggak langsung bilang haram, gitu ya. Kalau yang kedua, pertanyaan kedua dijawab dengan rincian. Ya, jika mainnya itu menyibukkan, melalaikan dari sholat, pakai taruhan, gitu ya, ada uangnya gitu, itu haram. Kalau tidak, maka makruh. Oke, kita katakan di sini Imam Nawawi mengatakan makruh. Jangan kemudian kita katakan, ada kesempatan nih, kita boleh main catur meskipun tanpa taruhan. Ingat, perkataan para a'immah ketika para imam mengatakan makruh di sini maksudnya adalah haram sebenarnya, gitu ya. Maksudnya adalah haram, tetapi level di bawahnya sedikit daripada haram, gitu. Inda Syafi'i, menurut ulama Syafi'iyah, gitu ya. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, hukumnya adalah levelnya makruh. Oke. Wa hada kalamun Nawawi fi fatawa, ini adalah perkataan Imam Nawawi di dalam fatwanya. Tetapi tetap di awal Imam Nawawi mengatakan haram main catur meskipun tanpa taruhan, meskipun tidak melalaikan sholat, insyaallah. Wa dalilu ala tahrimi ala qauli aktsarina fi qouli ta'ala. Kenapa sih para imam itu
melihat catur itu adalah sebuah hal yang diharamkan berdasarkan firman Allah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, sampai kata-kata wa antastaqsimu bil azlam. Taib. Akan kita bahas di akhir ya insyaallah. Sampai pada kata-kata al-azlam. Berkata para imam mengomentari maksud daripada al-azlam, ya. Berkata Imam Sufyan dan Waqi' bin Jarrah, maksud daripada azlam ini adalah syatrons, catur. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga berkomentar tentang permainan catur ini. Asyatrons maisirul ajim. Catur ini adalah judinya orang ajam. Orang ajam itu maksudnya orang non-Arab. Ya. Sesuatu yang dibuat oleh permainan orang non-Arab gitu ya, orang-orang selain Arab gitu. Kata Ali bin Abi Thalib mengomentari, asyatrons, catur ini adalah maisirnya, judinya orang ajam. Wa marra radhiyallahu anhu, satu ketika Imam Ali bin Abi Thalib melewati sekumpulan orang yang lagi duduk-duduk main catur gitu ya. Kemudian ditanya, apa ini? Patung-patung yang kalian duduk melingkar ya, fokus bermain di situ. Patung apa itu? Patung apa gitu? Istilahnya mencela gitu ya. Patung ngapain sih kamu ini duduk ya menghadap patung yang kalian mainkan itu? La'an yamus ahadukum jamaron. Seandainya kalian itu memegang bara api, bara api kamu pegang sampai itu padam, bara api itu lebih baik bagi kalian daripada kalian memegang bidak catur. Patung-patung, dulu mungkin bentuknya nggak seperti sekarang yang semakin menarik ya kan. Bentuknya mungkin waktu itu ya masih gede-gede gitu kali ya. Nggak tahu, wallah alam. Yang pasti pahatannya itu benar-benar mungkin lebih beda lah gitu kan. Yang pasti Imam Ali mencela. Ngapain sih kalian ini duduk fokus bermain itu, permainan itu. Kata Imam Ali apa? Seandainya kalian memegang bara api, batu yang ada apinya, kalian pegang sampai padam itu bara api, itu lebih baik dari kalian, bagi kalian daripada kalian memegang bidak catur tadi. Tsumma qala, wallahi li ghairi hadza khuliqtum. Demi Allah kalian ini tidak diciptakan bukan untuk ini. Kalian itu diciptakan bukan untuk jadi pemain catur. Gitu ya. Untuk main catur. Kalian itu tidak diciptakan untuk seperti itu. Kata Imam Ali. Wa qala aidan radhiyallahu anhu sahibu syatrons akdabun nas. Orang-orang yang suka main catur, pemain catur ini orang-orang yang paling pendusta. Kok bisa? Ya, kok bisa gitu. Ini kata Imam Ali ya. Kenapa? Yaqulu ahadukum qutiltu. Seorang berkata, aku telah membunuh dia. Ya kan kalau kita main kan, aku telah bunuh kuda, aku telah bunuh apa gitu. Sudah lupa saya itu permainan catur apa aja di sini dalam situ. Bentengnya atau apanya? Padahal dia nggak bunuh, ya kan? Aku telah bunuh pion, ya kan? Wah, tak bunuh pionnya. Aku telah membunuh raja, skak, ya kan? Padahal kan enggak gitu. Ini pengumpamaan atau pengibaratan Imam Ali kepada orang yang suka main catur, diibaratkan atau dikatakan ya sebagai orang yang paling pendusta. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Abu Musa al-Asy'ari juga berkomentar ya tentang permainan catur ini. La yal'abu syatron illa khati. Orang yang main catur itu tidaklah melainkan orang-orang yang salah, orang-orang yang apa ya, hina gitu ya. Enggak berfaedah, anfaedah gitu. Wakil Ishaq bin Rawi, dikatakan Ishaq bin Rawi juga berkomentar tentang permainan catur ini. Atau rafil la'bi syatron ba'sun, dikatakan suatu ketika Ishaq bin Rawi ditanya sama seorang, apakah kamu melihat di dalam permainan catur ini ada dosa di situ? Apakah berdosa orang yang main catur? Kata seseorang berkata kepada Imam Ishaq bin Rawi. Kemudian apa kata Imam Ishaq bin Rawi? Al-ba'su kulluhu fi. Semua dosa ada di situ. Insyaallah. Faqila lahu. Dikatakan juga atau ditanya juga kepada Imam Ishaq bin Rawi. Wahai Imam, itu loh orang-orang yang berjaga di perbatasan ya, yang sedang menjaga perbatasan itu mereka bermain catur li ajlil harb, dalam rangka berlatih siasat perang. Ya, ini berkilah gitu ya.
sedikit berkilah. Datang orang, "Imam, main catur itu loh orang-orang yang lagi jaga, itu main catur itu untuk apa? Untuk melatih kotaknya untuk bisa bersiasat perang." Kok bisa ya? Bisa dari mana itu alasan aja? Kok bisa orang main catur kok bisa siasat perang? Yang ada mah kamu fokus main catur agar bisa menjadi lebih mahir, ya kan? Bisa lebih lihai lagi. Dalam satu langkah dua langkah langsung skakmat kan gitu. Nggak ada istilahnya orang main catur itu bisa aja jadi ahli perang, jadi komandan jenderal gitu. Nggak ada istilahnya. Ada kita temuin Bapak Jenderal TNI, dia dulu adalah lulusan akademi catur terbaik gitu, nggak ada. Dia adalah pemain catur tingkat dunia, nggak ada. Kalau mau jadi jenderal ya latihan perang beneran gitu loh. Nggak ada istilahnya orang main catur itu alasannya karena untuk berlatih siasat perang. Masya Allah. Makanya di sini dikatakan Imam Ishaq bin Rahawayh, ada orang yang nanya begitu, ya kan? Kemudian kata Imam apa? Huwa fujur, itu dosa, kotor, ya, satu kerusakan. Nggak ada istilahnya orang main catur itu untuk latih siasat perang, nggak ada. Lantas apakah kita mau bertanya kepada Bapak Jenderal kita, Pak Jenderal, apakah kamu diangkat menjadi jenderal karena main catur? Enggak juga, ya kan? Enggak mungkin. Wasu'ila Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi anil labi syatr. Imam Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ditanya tentang bermain catur. Apa katanya? Adna ma yakunu fiha anna la'iba biha yu'radu yaumil qiyamah aw qala yusharu yaumil qiyamah ma'a ashabil batil. Paling rendahnya akibat, ya, dampak daripada permainan catur adalah nanti dia di hari kiamat akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang batil, ya, orang-orang yang suka main-main kayak gitu ya. Masya Allah. Kita katakan tadi, maisir itu adalah 10 hal yang bisa ditimbulkan daripada permainan maisir, daripada maisir. Maisir itu apa? Kimar. Apa juga? Main catur. Berarti sama aja. Main catur ini sejatinya masuk dalam kategori hal 10 faedah yang bisa kita ambil daripada pengharaman maisir. Ibnu Umar, sahabat, ditanya tentang catur, huwa asyarru minan nard. Main catur itu lebih buruk daripada main dadu, katanya. Wa taqaddamal al-kalam an tahrimi. Main dadu atau judi itu udah lewat pembahasannya. Sekarang kita lagi bahas catur. Ternyata main catur itu lebih buruk daripada main dadu atau judi. Imam Malik bin Anas ditanya juga tentang catur. Asyatrons minan nar. Catur itu masuk dalam kategori main dadu, sama. Balaghana an Ibnu Abbas annahu waliya malan liyatimin fawajada fi tarkati walidil yatimi fa ahraqaha. Ada kisah, ya, siapa tadi ini? Imam Malik mengisahkan dulu Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas itu satu ketika mengurus harta anak yatim. Dan di antara harta peninggalan orang tua si anak yatim ini ada caturnya. Jadi di antara harta anak yatim ini catur. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Dibakar itu catur. Ya. Seandainya kalau Ibnu Abbas ini tidak membakarnya berarti kan tidak masalah, nggak apa-apa gitu kan. Tetapi Ibnu Abbas bakar. Ya. Bakar itu catur karena termasuk dalam kategori hal-hal atau harta yang batil, ya, harta yang tidak halal. Walau kana la'biha halalan, jika seandainya main catur itu adalah boleh halal, lamma jazalahu an yukriqaha. Pasti Ibnu Abbas nggak akan membakar itu catur. Karena itu termasuk dalam kategori harta anak yatim yang tidak boleh untuk dirusak. Ya, kan kita tidak boleh untuk memakan harta anak yatim. Salah satu bentuk cara makan harta anak yatim adalah dengan membakarnya, dengan merusaknya, menghilangkannya. Tetapi di sini Ibnu Abbas membakarnya. Berarti bukan termasuk dalam kategori harta yang dilindungi. Wa hadza madhhabu hibril ummah. Ini adalah pendapat daripada Ibnu Abbas, ya. Pendapat Ibnu Abbas. Wakil Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai juga ditanya, "Ma taqulu fil la'bi bisyatrans?" Apa pendapatmu tentang orang yang main catur atau permainan catur? Faqala innaha mal'unah. Permainan catur itu adalah permainan yang terkutuk. Mal'unah, dikutuk. Terlaknat. Abu Bakar Al-Athram fi jami'ihi an Wathilah bin al-Asqah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu riwayat, ya, meskipun di sini adalah tidak ada sanad atau hadisnya ini tidak benar dari Rasulullah, ya, tetapi dikatakan innalillahi fi kulli yaumin salasami'ah. Kita sebutkan meskipun tidak ada dhaif, ya, sanad hadis ini. Sesungguhnya
Allah itu setiap hari melihat manusia, melihat makhluknya yang berupa manusia itu 360 kali, memantau istilahnya, memantau kita. Tidak kepada orang yang main catur. Jadi kalau ada orang yang main catur, Allah nggak akan melihat dia, nggak akan dilihat dia. Masya Allah, Allah tidak akan melihat dia. Kenapa? Karena dia berkata skak. Karena dia berkata skak. Itu kan istilah yang paling identik daripada orang main catur kan, pasti ada skaknya gitu. Nggak mungkin kita main catur atau orang yang main catur itu tidak mengatakan skak gitu ya. Insya Allah. Warawa Abu Bakar al-Ajurri bi isnadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di sini juga ada satu riwayat tapi hadisnya lemah ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "Idza marartum bihaula'il ladzina yal'abuna bihadil azlam an-nard wasyatran wa makana minal lahwi fala tusallimu alaihim." Jika kalian melewati mereka, orang-orang yang berkumpul untuk main kartu, ya, main dadu, main catur dan permainan-permainan lain yang melalaikan, insyaallah, jangan disalamin, fala tusallimu alaihim. Jangan engkau beri salam kepada mereka. Fa innahum idza ijtama'u wa akabbu alaihim ja'ahum syaitan. Karena ketika mereka lagi berkumpul, ya, sejatinya syaitan itu juga ikut kumpul di situ dengan bala tentaranya. Ya, disuruh ikut kumpul di situ. Untuk apa? Untuk kalau ada satu orang yang lagi kumpul itu pengen beranjak, pengen selesai gitu ya, nggak jadi, ditahan sama syaitan. Jangan, ayo lagi terus, main terus gitu. Makanya kita dapati kalau kita lagi orang yang lagi main catur, waliyadzubillah, mungkin kita dulu pernah ya main catur ya. Kita kan merasakan ya kalau lagi main catur atau orang yang main catur itu nggak selesai. Udah kalah, udah main lagi satu lagi. Main lagi satu lagi. Untuk apa? Karena dia kalah mulu ya kan. Atau karena dia menang, dia pengen menang lagi dan menang lagi. Wallah. Nggak selesai. Karena syaitan juga ikut campur di situ untuk menahan orang itu untuk tidak selesai, alias terus mainnya. Di sini diibaratkan apa? Fala yazaluna yal'abuna hatta yatafarraqu kal kilab. Tidaklah mereka senantiasa terus main gitu ya, sampai ketika dia atau mereka ingin sudahan gitu ya, sudah selesai, sudah ingin berpisah, seperti berpisahnya anjing ketika berkumpul untuk makan bangkai. Gitu ya. Ya seperti itu diibaratkan itu. Masya Allah. Kalau anjing itu makan kumpul gitu ya, sampai kalau udah kenyang gitu, nggak akan selesai kalau belum selesai. Ya udah, sampai lama tuh baru berpisah. Diibaratkan seperti itu. Li'annahum yukadzibuna alaih, karena mereka ini ahli orang-orang yang suka berdusta. Main catur, aku telah bunuh ini, skak dan sebagainya. Padahal tidak terjadi pembunuhan di situ. Wara'anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Dan diriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah shahibus syah." Orang yang paling nelangsa ya, yang paling berat siksanya di akhirat kelak adalah orang yang shahibus syah, yaitu orang yang main catur. Bukankah tidakkah kamu melihat, qataltuhu, aku telah bunuh dia. Wallahi dia telah mati, ya kan? Padahal enggak. Wallah iftara wa kadzaba 'ala Allah. Dia telah berdusta atas nama Allah. Dia bilang wallahi udah mati, padahal enggak, ya kan? Dia berarti telah berdusta kepada Allah. Wa qala Mujahid. Sebelum kita mengakhiri, di sini ada komentar dari Imam Mujahid, salah seorang tabi'in. Ma min mayyitin yamutu illa mustilalahu bi julasa'uhu alladzina kana jalisuhum. Di sini ada sedikit renungan buat kita semua. Ya, sebelum Imam Dzahabi mengakhiri pembahasan tentang judi, dan terlebih lagi di sini adalah pembahasan tentang catur. Ya, di sini yang dibahas agak panjang lebar tentang catur. Tidaklah seseorang itu mati ya, atau sedang dalam keadaan sakaratnya ya, menjemput ajalnya atau ajal sedang ingin menjemputnya, tidaklah melainkan akan ditampakkan di depan dia teman-temannya yang biasa ngumpul, teman-temannya yang biasa nongkrong. Fahtadhara rajulun mimman kana yal'ab. Suatu ketika ada orang yang lagi sakaratul maut, belum meninggal, lagi sakarat, lagi menghadapi detik-detik kematiannya, ajalnya. Yang mana orang ini adalah orang yang suka main catur. Ya. Kemudian ada orang di sebelahnya berusaha untuk mentalkinkan dia. La ilaha illallah. Dibilang, la ilaha illallah.
ya, dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi apa yang keluar dari mulut dia? Pendampingnya membimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang keluar dari mulut si orang yang lagi mau mati tadi apa? Syak. Ini bahasanya syak ya, skak. Summamat. Dia bilang apa? Skak, kemudian mati. Allah, ini orang yang biasa main catur, ngucapin kata-kata skak. Matinya ya udah dalam mengucapkan kata skak, tidak la ilaha illallah. Faghalaba ala lisani maka nayatadu, yang keluar, yang terucap adalah lisan yang terbiasa dia ucapkan ketika di dunianya, ketika dia sering bermain itu. Maka dia mengganti kalimatul ikhlas, ya, kalimatul ikhlas, dia mengganti kalimat tauhid la ilaha illallah dengan kalimat syak, skak. Wa hadza kama jaa fi insanin akhar. Ada lagi cerita yang lain. Orang yang lagi sekarat, dia adalah orang yang suka minum khamr, syurrabul khamri. Orang yang terbiasa mabuk. Ketika dia menghadap atau menghadapi ajalnya, hadarahul maut, ajal sudah sedikit lagi, ya, dia akan menjumpai kematian. Orang di sebelahnya juga berusaha untuk mentalkinkan dia syahadat, tetapi yang keluar dari lisan dia apa? Isyrab waskini, ayo minum, minum, minum. Tuangkan aku minum lagi, tambah lagi minumnya. Allah. Summamat, kemudian dia meninggal. Dia mati. Fala haula wala quwata illa billah. Insyaallah. Wa hadza kama jaa fi hadisin marwi, dan ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam satu hadis yang sahih. Yamutu kullu insanin ala ma 'asha alaihi wa yub'atsu ala ma mata alaihi. Ya. Yamutu kullu insanin ala ma 'asha alaihi. Seorang manusia, setiap kita itu meninggal ya menurut kebiasaannya. Ala ma 'asha alaihi. Kebiasaan kita seperti apa? Seperti itulah kita akan menghadapi kematian. Wa yub'atsu ala ma mata alaihi. Dibangkitkan juga berdasarkan detik akhir dia ketika dia lagi meninggal. Detik akhir dia ketika meninggal mengucapkan kalimat skak, ya udah bangkit, dibangkitkan dari kuburnya, Allah membangkitkan dia ngomong skak 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 gitu terus. Allahu Akbar. Jadi ini adalah hadis sahih, patut menjadi renungan bagi kita semua untuk mengakhiri kajian kita pada malam hari ini. Jadi yamutu kullu insanin ala ma 'asha alaih. Manusia meninggal berdasarkan kebiasaan dia sehari-hari. Wa yub'atsu ala ma mata alaih. Nanti dibangkitkan juga akan dibangkitkan berdasarkan detik kematian dia saat akhirnya. Mati dalam keadaan bunuh diri, ya udah dibangkitkan dalam keadaan menggorok lehernya misalnya, gantung diri atau apapun bentuknya. Jadi kita memohon kepada Allah bimbingan agar Allah membimbing kita sampai akhir kehidupan kita, sampai akhirnya kita bisa betul-betul mengucapkan la ilaha illallah di akhir penghujung kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Untuk pertanyaannya bisa kita jawab di lain daripada video ini ya, di rekaman ini. Jazakumullahu khairan, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.